Shalom, selamat pagi semuanya. Sudah merupakan sebuah kebiasaan kalau minggu panggilan itu ada yang namanya sharing panggilan, ya, atau ada promosi panggilan. Nah, saya ingin membacakan sharing seorang imam, ya. Dia katakan demikian. Ini ada tulisannya. Saya ingin bacakan. Dia katakan demikian, bahwa panggilan seorang imam itu adalah rahmat, semata-mata karena rahmat. Tetapi menjadi seorang imam itu serba salah. Kalau imam itu ditabiskan terlalu muda, orang akan ngomong, masih bocah kok jadi pastor. Kalau imam itu sudah tua, orang akan bilang, dia jadi pastor karena enggak laku. Kalau dia cukup ganteng, orang bilang, oh bego amat tuh cowok, ada kelainan jangan-jangan. Kalau wajahnya tidak mendukung, orang akan bilang, pelarian kali ya, atau patah hati. Kalau pasturnya itu rapi, berpakaian bagus, orang akan bilang, pastur kok seperti peragawan. Kalau pasturnya itu berpakaian seadanya, orang akan bilang, sering tampil kok nggak bisa ngurus badan. Kalau pasturnya itu naik mobil, orang akan bilang, pastur kok tak menghayati kaum kemiskinan. Kalau pasturnya jalan kaki, orang akan ngomong, pastur kok tidak menghargai waktu. Kalau pasturnya bergaul dengan cewek-cewek, dia akan ngomong, orang akan ngomong, dasar ganjen. Kalau pasturnya itu bergaulnya hanya dengan cowok-cowok, orang akan ngomong, jangan-jangan dia homo. Kalau pasturnya suka makan, orang akan ngomong, pastur kok nggak bisa nahan lapar. Kalau pasturnya kurus, ya, makannya sedikit, ya, orang akan ngomong, pastur kok nggak tahu menghargai masakan umat. Kalau khotbahnya panjang, orang akan ngomong, ini khotbahnya bikin ngantuk. Kalau khotbahnya singkat, orang akan ngomong, ini kurang persiapan. Kalau mengikuti pendapat umat, dibilang pastor kok nggak punya pendirian. Kalau mengikuti pendapat sendiri, dibilang dasar pastor diktator. Kalau keuangan paroki mepet, pastornya nggak pinter usaha. Kalau ngomongin soal uang, dibilang payah, pastor kok mata duitan. Kalau pastor tak ada di pastoran, dibilang dasar suka keluyuran. Tetapi kalau ada di pastoran, dibilang wah pastornya kuper, kurang pergaulan. Tapi kalau pastornya mati, siapa yang mau gantiin? Nggak ada yang mau gantiin. Karena orang itu biasanya nggak mau jadi pastor, ya, nggak mau. Tetapi dia katakan bahwa panggilan itu adalah sebuah rahmat. Sebuah panggilan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau bicara soal panggilan, kita seringkali tergoda, ya, untuk mengatakan bahwa yang dipanggil Tuhan itu hanya kami, ya. Hanya para imam, hanya suster, hanya bruder, ya, brother, suster, mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Kalau kaum awam itu nggak dipanggil oleh Tuhan. Seringkali kalau soal bicara panggilan, saya ingin memperagakan sesuatu. Ini sibori, ya kan? Ini benda suci tidak? Benda suci. Mengapa? Karena dia lebih dahulu diberkati biasanya, lalu dibuat untuk sebuah apa? Sebuah tujuan. Sesungguhnya kita semua sesudah dibaptis, ya. Panggilan dasar kita adalah manusia, semua ada citra Allah. Tetapi ketika dibaptis, kita ini hidup untuk sebuah panggilan, hidup sebuah tujuan. Ya. Kita diberkati. Lalu kita hidup untuk sebuah panggilan. Panggilannya apa? Menjadi kudus. Hidup untuk Tuhan. Seandainya ini tidak dipakai, ya, untuk perayaan Ekaristi, untuk menyimpan hosti, lalu ini hanya sekedar sebuah pajangan tanpa arti.
Demikian juga hidup kita. Kita mempunyai panggilan. Ketika kita dibaptis, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, Tuhan seakan-akan mau mengatakan, aku memanggil engkau. Aku memilih engkau untuk sebuah tujuan. Tujuannya apa? Kudus itu berasal dari bahasa Ibrani itu kados. Ya, bahasa Latinnya itu santus. Artinya apa? Dipisahkan untuk sebuah tujuan. Hidupnya itu dikhususkan untuk Tuhan. Sama seperti kami juga hidupnya dikhususkan. Yaitu untuk Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ketika Bapak Ibu dibaptis, Bapak Ibu itu dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah tujuan. Untuk melayani Tuhan. Dan seringkali kita tergoda bahwa hanya yang dipanggil yang kudus itu hanya yang berjubah, ya kan? Hanya yang jauh dari masyarakat, yang hidupnya bertapa, berdoa terus. Sedangkan yang hidup di dunia ramai itu tidak kudus. Kita semua dipanggil untuk hidup kudus. Hidup terarah kepada Tuhan. Dan Paus Fransiskus dalam dokumen Gaudete et Exsultate, itu dokumen tentang kekudusan dalam dunia modern, memberikan contoh-contoh bagaimana orang itu hidup kudus. Ya. Paus Fransiskus mengatakan demikian. Bapak Ibu yang mengasuh anak, yang merawat anak, yang menjaga anak dengan baik, itu sudah hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu yang setengah mati, cari makan, cari nafkah, banting tulang. Ya, tulang itu dibanting gimana? Banting tulang untuk anak-anak. Itu sudah hidup kudus. Seorang ibu misalnya, seorang ibu yang belanja. Ya, ini perkataan dari Paus Fransiskus. Seorang ibu yang belanja ke pasar atau belanja ke mall. Lalu ketemu sama temannya. Lalu mulailah gosip, ya. Mulai cerita-cerita. Tetapi ibu ini ingat bahwa saya belanja untuk anak saya. Saya meninggalkan gosip itu, lalu saya pulang ke rumah. Untuk apa? Berjumpa dengan anak saya, lalu saya mendengarkan keluh kesah anak saya. Dia sudah hidup dalam kekudusan. Dan betapa banyak anak-anak yang tidak punya kesempatan untuk didengarkan. Ya. Orang ya, sehingga mereka tidak menemukan cinta di rumah, lalu mereka mencari cinta yang lain. Ya, kalau cintanya itu bagus, bagus. Kalau cintanya itu sebuah tipuan, itu akan membawa kepada kehancuran. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita akan panggilan kita. Terutama saya mau mengajak kita melihat tentang Petrus. Ya. Siapakah Petrus? Petrus adalah orang yang telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Setan akan mengatakan, kamu tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan karena kamu berdosa. Tetapi Paus Fransiskus mengatakan demikian. Paus Fransiskus mengatakan demikian. Orang bijak ketika dia melihat telur, apa yang dia lihat? Dia akan melihat, kalau itu telur ayam, dia akan melihat ayam. Ya. Kalau dia melihat benih, apa yang dilihat oleh orang bijak? Pohon yang besar. Ketika orang itu melihat orang berdosa, apa yang dia lihat? Orang kudus. Santo Agustinus mengatakan, orang kudus punya masa lalu. Ya, siapapun orang kudus itu punya masa lalu, yaitu siapa? Orang berdosa. Sedangkan orang berdosa punya masa depan. Orang berdosa dipanggil untuk hidup kudus. Lalu Santo Agustinus mengatakan demikian. Begitu banyak orang yang telah sampai pada tahap kekudusan. Kalau mereka bisa, mengapa kita tidak bisa? Yang menjadi persoalan adalah, mau gak kita? Maukah kita menanggapi panggilan yang luhur ini? Menarik adalah sikap dari Petrus. Yang kita mau belajar dari Santo Petrus ya. Dalam Injil itu disebutkan bahwa domba itu dia mendengar gembalanya. Petrus sebelum dia jadi gembala, dia adalah menjadi domba dulu. Domba yang digembalakan oleh Yesus. Langkah pertama yang diambil oleh Petrus adalah mendengar. Ya, mendengar.
Dia mendengarkan panggilan Yesus. Ada banyak suara di tengah dunia ini yang menawarkan kebahagiaan, kenikmatan, menawarkan banyak suara-suara. Tetapi kita dipanggil untuk mendengarkan suara Tuhan Yesus. Bukan suara yang lain. Dengarkan suara Tuhan Yesus. Suara Tuhan di tengah kebisingan dunia ini. Dengarkan suara Tuhan. Kedua, kenali suara itu. Di mana kita bisa mendengar suara itu? Di mana? Baca kitab suci. Ajaran-ajaran gereja. Kenali suara itu ya. Kami punya anjing ya kan. Kita biasa punya anjing. Kalau misalnya kita punya anjing, lalu kita piara anjing itu dengan baik, ya kan. Lalu kita datang kepada dia, kita biasa main-main dengan anjing itu. Anjing itu ketika kita panggil, dia dengar enggak? Dengar. Mengapa? Dia tahu tuannya itu baik dengan dia. Dia tahu. Tetapi kalau misalnya anjing itu yang datang itu orang asing, ya, apalagi pencuri, anjing itu bisa diambil, ya kan? Anjing itu bisa diambil. Dan anjing itu akan menggonggong, dia nggak kenal. Tetapi kalau kita mendengar Yesus, suara Yesus, kita kenal, kita bisa kenal dia sebagai pribadi yang baik. Dan Santo Petrus dalam bacaan yang pertama, itu Santo Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Dia yang harus diikuti, dia yang harus didengarkan. Dia harus didengar. Di tengah suara-suara yang lain, Yesus Allah, Yesus yang harus diikuti. Yesus bukan hanya sekedar guru moral, tidak. Yesus bukan sekedar orang baik, Yesus bukan seorang orang bijaksana. Yesus bukan hanya sekedar tokoh spiritual, bukan. Ya memang Yesus memberikan itu. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang harus diikut, yang harus didengar. Dan langkah ketiga, Petrus mengikuti Yesus. Ketika Yesus bicara dengan memanggil Petrus ya, Petrus Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus katakan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku sebanyak 3 kali. Dan akhirnya Petrus mengikuti Yesus. Inilah panggilan kita yang perlu kita jalani di dalam hidup ini, di tengah dunia ini. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara-saudara kasih, dalam bacaan pertama, khotbah Petrus itu sungguh menarik dan membuat orang itu menjadi terharu. Mengapa membuat terharu? Petrus tidak bicara soal moral. Ini perbuatan baik, ya. Ini untuk kebaikan. Oh, ini yang untuk moral. Tidak. Petrus langsung bicara bahwa dia yang telah engkau salibkan itu telah menjadi Tuhan. Petrus bicara apa? Yesus. Siapa Yesus? Inilah yang membuat orang itu menjadi tersentuh. Ya. Yang membuat orang tersentuh adalah ketika kita berbicara tentang Yesus. Bukan, ya moral itu juga baik, perbuatan baik itu juga baik. Ya. Tetapi yang membuat orang tersentuh adalah ketika kita bicara soal Yesus. Mengapa? Karena Yesus telah kita salibkan. Petrus mengatakan demikian. Yesus telah kamu salibkan. Emang salah kita apa? Sesungguhnya Yesus itu mati karena kita. Dosa-dosa kitalah yang membuat Yesus disalib. Yesus, berita tentang Yesus. Inilah yang membuat orang itu tersentuh. Dan inilah panggilan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Hidup kudus artinya hidup untuk Tuhan. Hidup untuk mewartakan Yesus di tengah hidup kita.
Oh, saya kan sudah buat baik. Udahlah, cukuplah berbuat baik aja. Nggak usah ngomong soal Yesus. Nggak usah ngomong soal Yesus. Cukup aja hidup baik. Nanti kan orang akan lihat saya. Orang akan lihat saya, teladan hidup saya. Orang akan lihat. Ya itu memang baik. Tetapi itu tidak cukup. Dalam bacaan pertama ini, Petrus menunjukkan apa menjadi saksi Tuhan itu. Bicara soal Yesus. Bicara soal Yesus yang telah mati untuk menyelamatkan kita. Dia yang telah memanggil kita, orang-orang yang berdosa ini, untuk mengikuti Dia dan untuk menjadi gembala bagi yang lain. Tuhan Yesus memberkati.